Swastiastu, selamat pagi Bu Ari. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi Bu Herlika. Bagaimana kabarnya Bu Ari pada pagi hari ini? Ya, sekali baik Bu Herlika. Kalau Bu Herlika bagaimana kabarnya? Kabar saya baik juga Bu Ari. Nah, sesuai janji kita kemarin ya Bu Ari ya, untuk memulai percakapan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Ari? Begini Bu Herlika, saya mau bercerita sedikit ya. Di dalam kelas saya melakukan pembelajaran seperti itu Bu Herlika. Ada salah satu murid saya yang kurang fokus, kemudian sering mengantuk begitu Bu Herlika di dalam kelas. Nah, saat saya memberikan materi itu, terkadang anak ini mengalihkan perhatian saya dengan teman-temannya seperti itu. Yaitu tiba-tiba mengantuk merem-merem begini. Saya sudah ini kan ke depan tempat duduk, posisi duduknya supaya lebih fokus mendengarkan seperti itu Bu Herlika. Oh, iya. Berarti permasalahannya Bu Ari bahwa salah satu dari muridnya Bu Ari itu kurang fokus. Iya Bu Ari. Ya, betul Bu Herlika. Iya. Nah Bu Ari, menurut Ibu tujuan umum atau harapan percakapan kita pada pagi hari ini itu seperti apa ya Bu ya? Iya Bu Herlika. Saya sih inginnya ini apa namanya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya seperti itu. Bagaimana meningkatkan tingkat fokus anak ini supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas seperti teman-temannya yang lain seperti itu Bu Herlika. Nah, dia tidak mengantuk lagi saat pembelajaran dilakukan seperti itu Bu Herlika. Nggih. Berarti tujuan atau harapannya Bu Ari, muridnya itu nanti lebih fokus lagi Bu dalam pembelajaran dan supaya tidak mengantuk lagi. Ya, seperti itu Ibu. Iya betul Bu Herlika. Oke. Lanjut Bu Ari ya, identifikasi masalah. Kalau dilihat dari situasi yang Ibu alami, kira-kira bagaimana penyebab masalahnya Ibu? Kalau yang pengamatan saya Bu Herlika ya, mungkin anak ini saya nanti akan sesuaikan kebutuhan belajarnya seperti itu Bu Herlika. Nanti mungkin saya akan ajak berbincang anak ini secara ini berdua seperti itu, menanyakan bagaimana apa yang menyebabkan anak ini mengalami hal seperti itu, kurang fokus, kemudian kadang-kadang mengantuk di kelas seperti itu Bu Herlika. Nanti mungkin saya akan ajak anak ini berbicara atau menelusuri apa yang kemungkinan penyebab anak ini menjadi kurang fokus atau kurang mengantuk saat mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya akan menyesuaikan kebutuhan belajar anak ini, murid saya ini ya. Kebutuhan belajar murid saya mulai dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajar, yang terakhir profil belajar siswa. Itu saja sih sementara yang akan saya lakukan untuk melihat apa penyebab dari kurang fokus atau kenapa dia mengantuk saat pembelajaran seperti itu. Oh, iya. Baik Bu Ari. Jadi di sini permasalahannya Bu Ari itu mengenai tentang kesiapan belajar ya Bu ya, tentang gaya belajar dan juga profil belajar murid. Nah Bu Ari, kira-kira tingkat keberhasilan yang Bu Ari sudah lakukan itu mencapai level berapa ya Bu? Kalau 1 sampai 10 Bu ya rentang nilai ininya ya. Kalau itu sih saya di tingkat level 7 sebenarnya Bu. Ya mungkin di tengah-tengah ya di 7. Untuk mencapai yang sempurna itu nanti saya akan melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, dulu mencoba berproses, melihat apa penyebab, menelusuri penyebab apa yang menyebabkan anak ini kurang fokus atau mengantuk saat pembelajaran seperti itu. Untuk mencapai target yang lebih sempurna akan berproses seperti itu. Oh, nggih. Baik Bu Ari. Berarti kondisinya Bu Ari di sini ada di level 7 ya Bu ya, di tengah-tengah ya. Ya, semoga nanti Ibu apa yang Ibu nanti akan lakukan, Ibu bisa tingkat keberhasilan itu sampai 10 ya Bu ya. Iya, semoga Bu Herlika ya. Ya, baik Ibu. Nah, Ibu Ari, kira-kira nih
bagaimana rencana aksi yang Ibu akan lakukan agar siswa ini lebih fokus gitu Ibu di dalam pembelajarannya Ibu terapkan di kelas? Ya, ya, yang pertama itu tadi Bu Hertika, setelah saya mengetahui apa namanya penyebab atau ini anak itu menjadi kurang fokus atau mengantuk, kemudian nanti saya akan menentukan kebutuhan belajar anak ini. Nah, dari kesiapan yang pertama kesiapan siswa, itu mungkin saya akan menerapkan apa namanya memberikan stiker-stiker emoji saat awal pembelajaran, memberikan stiker emoji bagaimana perasaannya awal mengikuti pembelajaran. Kemudian itu selain memberikan stiker emoji mungkin saya akan apa namanya memberikan kertas kosong untuk menggambar emosi emosional anak ini. Kemudian yang kedua menentukan apa namanya minat belajar siswa. Dari minat belajar siswa ini saya mampu, oh kenapa anak ini kurang fokus atau mengantuk saat pembelajaran, mungkin dia gaya belajarnya disesuaikan dengan gaya belajarnya, seperti itu Bu Hertika. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, apakah sama apakah sama permasalahan yang saya hadapi dengan mungkin guru-guru mapel lainnya yang mengajar di kelas saya. Permasalahannya seperti itu, anak ini kurang fokus atau mengantuk saat pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga, mungkin saya akan bekerja sama dengan orang tuanya, menanyakan kenapa anaknya kurang fokus atau sering mengantuk di kelas, seperti itu Bu Hertika. Itu rencana saya. Ya. Wah, luar biasa ya Bu Ari ya, rencana yang Bu Ari sudah siapkan itu sudah terstruktur dengan baik ya Bu ya. Nah, dari rencana yang Ibu sudah siapkan, mungkin kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan Ibu? Iya. Yang pertama tadi Bu, ya anak itu sendiri karena dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi yang pertama saya akan ajak ini anak-anaknya, murid yang bersangkutan. Kemudian yang kedua teman sejawat seperti guru mapel lainnya. Kemudian yang ketiga mungkin kerjasama dengan orang tuanya, menanyakan apa penyebab anak ini sering tidak fokus atau mengantuk di kelas. Oke Ibu, ya dukungan harapannya mungkin Ibu sesuai apa sih harapannya Ibu gitu? Ya, harapan saya sih semoga anak ini kedepannya mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Hertika. Di situ akan terfokus pada pembelajaran atau materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga hasil belajar anak ini menjadi lebih baik lagi, meningkat, fokusnya juga meningkat, seperti itu. Tentunya dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti halnya orang tua. Orang tua ini perannya sangat penting ya, mendampingi anaknya di rumah selain di sekolah, belajar di rumah, kemudian mendisiplinkan waktu. Mungkin ya di sana anaknya mungkin karena zamannya sekarang zaman gadget, mungkin bermain gadget sampai larut malam, sehingga di sekolah mengantuk saat pembelajaran. Mungkin itu dukungan dari orang tua sih yang paling penting Ibu. Nanti kedepannya saya akan lebih konsisten mengadakan komunikasi dengan orang tuanya, apa penyebab anak ini kurang fokus atau mengantuk saat mengikuti pembelajaran, seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu Ari ya. Nah, untuk berikutnya ya Bu Ari ya, kira-kira nih komitmen apa sih yang Ibu akan lakukan sehingga proses pembelajaran ini menjadi sesuai dengan harapannya Ibu? Yang paling utama yang saya akan lakukan itu yang pertama Bu Hertika, menanyakan penyebabnya dulu kepada anak ini. Kenapa anak ini sering tidak fokus atau saat pembelajaran berlangsung mengantuk, seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dua saja dulu saya ini kan Bu Hertika ya. Yang kedua itu menentukan kebutuhan belajar siswa, yang menentukan kebutuhan belajar anak ini, seperti itu. Oke, luar biasa Bu Ari ya. Sudah mantap sekali sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya sesuai dengan yang Ibu harapkan dan menyenangkan ya Bu ya, yang selalu berpihak pada murid. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan percakapan pada pagi hari ini? Ya, tentunya sangat luar biasa ya Bu Hertika. Saya mendapat kesempatan melakukan coaching dengan Bu Hertika di sini, membuat
ya perasaan saya setidaknya lebih segar, lebih lega, lebih terang seperti itu Bu Hertika. Ya, oke Bu Ari. Sekian percakapan kita pada pagi hari ini. Mungkin di lain waktu kita dapat ngobrol kembali ya Bu ya. Ya, akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Terima kasih Bu Hertika. Oke, Bu. Baik, ya. Selamat siang Bu Hertika. Selamat siang Ibu Ari. Ya, apa kabar ini Bu Hertika siang ini? Ya, kabar saya luar biasa Bu Ari ya. Saya diberikan kesehatan gitu, bisa bercakap-cakap dengan Bu Ari pada siang hari ini. Nah, Bu Ari bagaimana kabarnya? Ya, tentunya baik-baik saja Bu Hertika. Ya, Bu Hertika, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan di siang ini ya Bu Hertika ya. Kira-kira apa nih yang Bu Hertika mau ceritakan di siang hari ini? Baik Bu Ari, saya mempunyai permasalahan. Salah satu murid saya ini tidak antusias dalam belajar Bu Ari. Dia ini selalu mengantuk di kelas dan selalu datang ke sekolah itu terlambat gitu. Dan juga dia Bu Ari selalu tidak mengerjakan tugas. Apa yang saya berikan dia sering tidak mengumpul Bu Ari. Jadi saya selalu menstimulus dia kalau dia lupa mengerjakan sesuatu dan dalam pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Oh iya, oke, baik. Bu Hertika tadi menyebutkan ada yang pertama permasalahannya itu muridnya kurang antusias, kemudian mengantuk saat pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, telat ke sekolah seperti itu, betul Bu Hertika? Betul Bu Ari. Oh iya. Nah dari permasalahan yang Bu Hertika hadapi, kalau menurut Bu Hertika itu ciri-ciri anaknya sudah antusias itu seperti apa? Ciri-ciri anak yang sudah antusias itu Bu, dia itu mampu mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi dia itu anak ini aktif dan seperti anak yang lainnya Ibu. Maksudnya dia ini mau kolaboratif dengan teman, baik itu kerja tugas kelompok maupun tugas secara individual, dan dia ini merasa dalam dirinya ini senang untuk belajar gitu Ibu. Oh iya, ya baik. Oke, Hertika. Tadi seperti itu yang Bu Hertika inginkan ya, antusias itu berkolaboratif, bisa mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang Bu Hertika inginkan untuk menciptakan pembelajaran yang antusias, kemudian yang tidak menyebabkan siswanya mengantuk, seperti itu pembelajaran yang bagaimana kira-kira yang akan Ibu Hertika terapkan? Yang pertama sih pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar murid ya Bu ya. Bagaimana keinginannya dia, kemudian mencapai tujuan pembelajaran Ibu sesuai yang saya terapkan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik, sehingga juga dalam pembelajaran mereka ini lakukan itu dengan senang gitu Ibu. Iya. Berarti Bu Hertika menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian senang untuk belajar anaknya. Selain itu Bu Hertika, kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin Bu Hertika akan lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif mungkin supaya anaknya lebih antusias seperti itu Bu Hertika. Baik Bu Ari. Jadi rencana yang saya lakukan adalah mungkin dalam pengelolaan kelas ya Bu ya. Saya membuat pengelolaan kelas itu dengan desain yang menarik dan juga saya menggunakan mungkin media dan model pembelajaran yang sesuai dengan saat ini ya Bu Ari ya, di era globalisasi secara ini yang serba modern, mungkin itu yang ada di konten-konten TikTok itu Ibu, dan juga di YouTube. Nah, sehingga anak ini sangat senang untuk belajar dan juga nanti ada permainan game-game dan kuesioner yang saya akan lakukan. Ya. Untuk melancarkan atau melakukan rencana Ibu Hertika ini, siapa saja yang Bu Hertika butuhkan untuk rencana Bu Hertika ke depannya supaya apa yang Bu Hertika harapkan itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Hertika harapkan. Oke.
Baik Ibu, di sini yang saya harapkan sih saya selalu melakukan pendekatan kepada anak itu sendiri ya Bu ya. Terus apa namanya menanyakan permasalahannya terjadi itu seperti apa. Kemudian mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional lagi Bu ya di kelas supaya emosional anaknya ini stabil gitu sehingga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan. Dan juga nanti saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dengan mapel yang lain mungkin saat dia mengajar apakah si anak ini sama seperti yang saya sampaikan. Dan yang ketiga nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini kerjanya di luar kota Ibu. Nanti saya akan membuatkan jadwal sehingga nanti saya bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya Ibu. Oh iya, seperti itu ya Bu Hertika ya. Kemudian membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, dan ketiga berkolaborasi dengan orang tuanya. Betul seperti itu Bu Hertika? Ya, betul Ya. Bu Ari. Ya. Kalau seperti itu, mungkin kapan Bu Hertika akan melakukan rencana Bu Hertika ini? Rencana yang saya lakukan mungkin nanti setelah libur Hari Raya Galungan dan Kuningan ini Bu ya. Nanti mungkin di hari Senin saya akan segera lakukan. Saya ingin melakukan perubahan untuk anak itu gitu Bu. Supaya dia lebih bersemangat dalam belajar. Ya, berarti dari ketiga harapan yang Bu Hertika sebutkan tadi, Bu Hertika akan segera melakukan perubahan atau rencana aksi yang akan Bu Hertika lakukan ya. Baik, nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu Hertika ya. Setelah ini mungkin nanti akan ketemu lagi minggu depan karena waktu juga sudah menunjukkan ini lebih waktunya gitu, sudah di penghujung sesi gitu. Mungkin nanti bagaimana perasaan Bu Hertika nih saat ini sudah melakukan percakapan atau kucing saat ini Bu Hertika? Bu Ari, saya sangat berterima kasih ya sama Bu Ari sudah mendengarkan cerita saya, permasalahan saya pada pagi hari ini, dan perasaan saya sungguh sangat senang Bu Ari ya bisa ngobrol bersama dengan Bu Ari. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, tentu Bu Hertika. Ya, baik. Tetap semangat Bu Hertika, semoga harapan-harapan yang Bu Hertika inginkan itu terwujud dan selalu semangat. Ya, mungkin di penghujung sesi ini saya ucapkan juga terima kasih Bu Hertika sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan di siang hari ini. Dan saya akhiri dengan terima kasih para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang Bu Hertika. Om Santi, Santi, Om. Selamat siang Bu Ari. Baik.